Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 1211680. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Hani Melita Purnama Subatri, SE MAPA. Yang pertama yaitu siapa sih yang membuat laporan keuangan konsolidasian dan mengapa laporan keuangan konsolidasian itu dibuat? Baik, saya akan menjawab. Laporan keuangan konsolidasian itu dibuat oleh perusahaan induk atau parent company yang memiliki pengendalian atas satu atau lebih entitas anak atau subsidiari. Laporan ini disusun untuk menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan gabungan dari seluruh entitas dalam satu kelompok usaha, seolah-olah mereka adalah satu entitas tunggal. Baik, yang kedua yaitu tujuan pembuatan laporan konsolidasian, yaitu memberikan gambaran menyeluruh kepada pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan dan hasil operasi kelompok usaha secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu mencegah adanya pengandaan pendapatan dan biaya antar perusahaan dalam grup. Dan yang ketiga, memengaruhi persyaratan dan peraturan akuntansi yang berlaku, misalnya IFRS dan PSAK di Indonesia. Baik, yang kedua yaitu analisis laporan keuangan perusahaan internasional dan nasional. Dari kelompok kami mengambil dua perusahaan. Yang pertama Nestle, yaitu pengungkapan wajibnya. Nestle menyusun laporan keuangan sesuai dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dan yang kedua, laporan keuangannya meliputi laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Pengungkapan tentang perusahaan itu yaitu pengungkapan pendapatan yang pengelompokannya yaitu meliputi segmen usaha seperti makanan, minuman, dan nutrisi. Dan yang kedua, risiko keuangannya yang seperti risiko mata uang asing dan risiko suku bunga. Dan yang ketiga, instrumen keuangannya. Dan dari instrumen keuangannya ini memiliki kebijakan manajemen aset serta liabilitas. Dan yang kedua, pengungkapan sukarela, yang dimana laporan sukarela ini meliputi tentang komitmen, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan terkait ketahanan pangan, pengelolaan air, dan energi terbaru. Dan yang ketiga, strategi inovasi. Strategi inovasi ini meliputi dari investasi di bidang riset dan pengembangan untuk menciptakan produk sehat. Sudah baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Hamdayani. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan nasional. Di sini kami mengambil contoh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, ada pengungkapan wajib. PT Indofood menyusun laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Laporan keuangannya mencangkup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Lalu pengungkapannya yaitu ada pengakuan pendapatan, kebijakan terkait persediaan, dan nilai aset tetap. Lalu ada risiko keuangan yang meliputi risiko kredit dan risiko likuiditas. Selanjutnya pengungkapan sukarela yang terdiri dari laporan tanggung jawab sosial yang mencangkup program untuk pengembangan petani lokal, program kesehatan dan pendidikan. Lalu informasi tentang inisiatif keberlanjutan dalam produksi pangan. Bandingan antara perusahaan multinasional dan perusahaan nasional yaitu Nestle SA dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu dari aspek standar akuntansi. Nestle SA menggunakan standar akuntansi yaitu IFRS, sedangkan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan PSAK. Aspek selanjutnya yaitu pengungkapan segmen. Dari Nestle SA menggunakan global dengan segmen geografis dan produk, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan lokal dengan fokus pada lini produk utama. Selanjutnya aspek pengungkapan risiko. Nestle SA menggunakan risiko internasional termasuk mata uang asing, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan risiko domestik seperti kredit dan operasional. Aspek selanjutnya yaitu pengungkapan sukarela. Nestle SA menggunakan fokus pada inovasi global dan keberlanjutan, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk fokus pada CSR lokal dan pengembangan komunitas. Pertanyaan di nomor 3 yaitu apakah seiring dengan berbagai macam perkembangan teknologi di bidang industri keuangan akan berdampak pada perkembangan akuntansi? Paparkan pendapat kalian. Ya, tentu perkembangan teknologi di industri keuangan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan akuntansi. Dampak positif dan tantangannya masing-masing. Dampak positif dari perkembangan teknologi ini yang pertama yaitu efisiensi, yaitu proses akuntansi menjadi lebih efisien dan cepat. Yang kedua ada akurasi.
peluang terjadinya kesalahan manusia lebih berkurang. Yang ketiga, ada analisis yang lebih mendalam, menjadikan akuntan dapat menggali lebih dalam informasi keuangan untuk memberikan insight yang lebih berharga. Yang keempat, ada inovasi, dengan munculnya teknologi baru mendorong inovasi dalam bidang akuntansi. Selanjutnya, tantangan dalam perkembangan teknologi. Yang pertama, ada keterampilan baru. Di sini akuntan perlu terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk dapat memanfaatkan teknologi. Ada biaya karena implementasi teknologi baru itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Yang ketiga, ada keamanan karena meskipun teknologi meningkatkan keamanan, risiko cybercrime tetap akan ada. Cukup sekian jawaban yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.